Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurzeha SPDI sebagai Guru Mapel Akidah Akhlak MI Nurullah Kepuh Palimanan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta 08725800480007. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 dengan tema perilaku tabah dan sabar. Berikut video saya, mohon masukan dan saran untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wat-tariq wama adraka mat-tariq. Kulli sanadain bagiannya pertama mengucap ada berapa kalimat? Sebutkan. Apa itu isim? Fi'il? Huruf. Tanda-tanda kalimat isim ada? Sebutkan. Apa itu tanwin? Ada berapa tanwin? Sebutkan. Contohkan. Contohkan al. Ya. Jer ada? Sebutkan. Ya. Contohkan. Ya. Huruf jer ada? Sebutkan. Faedahnya min, ila, an, ala, fi, rubah, wawu rubah, ba, af, lam, wawu kosong, ba kosong, ta kosong, nun, yado, ala, hadza, hasya, kata. Ya, cukup ya, alhamdulillah ya, udah selesai. Sekarang masuk kelas masing-masing dengan tertib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat bertatap muka di kelas 4 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
terima kasih. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran satu persatu ya. Yang pertama ada Akila Dwi Septiani. Yang kedua Habibur Rahman. Rizky. Zahriatul Hafizah. Ya, alhamdulillah di kelas ini semuanya berangkat semua, hadir semua tanpa ada yang sakit maupun izin ya. Untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah memahami makna sikap tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah dan mengomunikasikan manfaat sifat tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah supaya menjadi pribadi yang tangguh dan toleran dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita ke materi, Ibu akan mengulas dulu materi yang minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat? Masih enggak? Masih. Apa je? Kalimat Thayyibah. Subhanallah, masyaallah, Allahu Akbar. Apa itu kalimat thayyibah? Jawabannya baik. Apa itu subhanallah? Alhamdulillah. Ya, berarti masih pada ingat ya materi yang kemarin ya, alhamdulillah ya. Untuk materi kita kali ini, kita akan belajar tentang akhlak terpuji, perilaku tabah dan sabar melalui kisah Bilal bin Rabah ya. Nah, Ibu pengen bertanya dulu, apakah ada yang sudah pernah mendengar nama Bilal? Pernah? Tahu? Ada yang tahu kisah Bilal? Ada yang tahu? Ada yang tahu, ada yang belum ya? Siapa itu Bilal? Muazin pertama. Muazin pertama. Ada lagi yang lain? Belum? Oh, belum pada tahu. Oke, nanti kita bahas hari ini ya. Sifat Bilal ada yang tahu nggak? Bagaimana? Oh, sudah tahu ya, sabar ya. Tahu berarti ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Bilal itu orang yang sabar ya. Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak yang berkulit hitam yang sangat sabar menghadapi cobaan ya, sangat sabar menghadapi cobaan dan terkenal akan keimanan dan ketauhidannya. Itu Bilal. Ya, itu Bilal. Kemudian Bilal itu sifatnya adalah tadi ada yang sudah menyebutkan sabar ya. Sabar. Apa itu sabar? Ada yang tahu? Sabar. Ya, sabar apa? Rela. Ya, sabar adalah rela menerima sesuatu dengan ikhlas serta berserah diri kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan sabar. Kenapa kita harus bersabar? Ya, banyak keuntungannya. Yang pertama, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang pertama itu adalah dapat menjadi penolong dalam mengatasi kesulitan kita. Itu yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah dapat membawa keberuntungan. Ya, keuntungan yang ketiga memberikan ketentraman jiwa. Dan keuntungan yang keempat adalah mendapat kesuksesan bagi orang yang berusaha, ya, bekerja dan belajar. Itu termasuk keuntungan sabar. Ya, kemudian ya, salah satu orang yang mempunyai perilaku sabar itu tadi kita sebutkan, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video. Ya, Ibu sudah siapkan videonya, kalian simak. Tapi sebelum kalian menyimak video, Ibu bagi dulu kelompok. Ya, Ibu bagi dulu kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 anak. Ya, Ibu bagi aja kelompoknya, langsung ditunjuk ya. Yang pertama ada Risha, Najwa, Kaila, dan Lilis. Kelompok pertama. Itu sudah Ibu bagi kelompoknya. Nah, kalian lihat, simak baik-baik videonya. Video tentang kisah Bilal bin Rabah. Nanti kalian setelah menyimak video, kalian akan mengerjakan LK. Ya, mengerjakan
LK. Maka simak videonya baik-baik. Makanya simak. Nanti kalian LK ini dikerjakan secara berkelompok. Jadi masing-masing dari kelompok nanti berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada dalam lembar kerja kelompok. Baik, Ibu bagikan dulu ya kelompoknya. Tugasnya ya yang dibagiin ya. Nah, sekarang kalian perhatikan videonya. Silahkan lihat baik-baik. Disimak, jangan ada yang ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tersayang, hari ini kita akan mempelajari akhlak terpuji, perilaku tabah dan sabar melalui kisah ketabahan Bilal bin Rabah dalam mempertahankan akidahnya. Ayo kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam yang terkenal akan keimanan dan ketauhidannya. Ia tercatat sebagai orang yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Bilal lahir di daerah Asaro sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Bilal dibesarkan di kota Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah Bilal meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir Quraisy. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang kafir yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun, ia tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para al-bujurnya. Mereka mencambuk punggung Bilal, namun Bilal hanya berkata Ahad, Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Mereka menindih dada Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata Ahad, Ahad. Mereka memaksa Bilal agar menyembah berhala, memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasulnya. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak mau membayarnya, tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 ukiah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, sebenarnya kalau engkau menawar 1 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya. Abu Bakar membalas, seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Abu Bakar As-Siddiq telah memerdekakan Bilal. Kemudian Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi.
Demikianlah kisah ketabahan Bilal bin Rabah dalam mempertahankan akidahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah disimak videonya? Sudah paham videonya? Sudah. Sekarang kalian kerjakan yang ada dalam LK, kalian pecahkan sesuai dengan yang ada dalam video tersebut. Silakan dimulai didiskusikan bareng sama kelompoknya masing-masing ya. Silakan dirembukan bersama-sama. Ditulis dulu namanya, jangan lupa tulis dulu nama-nama kelompoknya. Tulis dulu. Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan bareng-bareng. So, diskusikan bareng-bareng. Gak apa-apa bari itu. So, didiskusikan. Jangan lupa namanya ditulis dulu. Udah? Udah semua ya? Udah. Nah, kalau sudah, silakan masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, menyampaikan hasilnya kepada kawan-kawan yang lain. Kita mulai dulu dari kelompok 1, silakan. Siapa yang mempresentasikan? Risa, silakan Risa berdiri. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja kelompok kami. Bilal bin Rabah adalah orang yang berkulit hitam, yang terkenal akan keimanan dan ketauhidannya. Sifat Bilal adalah sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Sabar adalah dalam menerima suatu kesusahan dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan sabar adalah sabar dapat menjadi penolong dalam mengatasi kesulitan kita. Ya, tepuk tangan dulu dari kelompok 1. Bagus sekali ya. Ya, sekarang kita dari kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikannya? Akila, oke, silakan Akila berdiri. Ya, yang kencang ya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil lembaran kelompok kami. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang sangat sabar dalam menghadapi siksaan dari majikannya. Sifat Bilal adalah sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Sabar adalah rela menerima suatu kesusahan dengan rasa ikhlas serta berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan sabar adalah
dapat membawa keuntungan. Ya, udah tepuk tangan dulu ya, bagus juga dari kelompok 2. Sekarang dari kelompok 3, siapa yang mempresentasikan? Rizky, ya Rizky silakan, Rizky berdiri ya. Sok. Saya sabar menghadapi cobaan. Sifat Bilal adalah apa? Sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar adalah rela menerima suatu kesusahan dengan hati yang ikhlas kita dan serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat pahala keuntungan sabar adalah sabar mendapat kesuksesan bagi orang yang berusaha, bekerja dan belajar. Ya tepuk tangan. Sekarang dari kelompok 4. Silakan, siapa yang mempresentasikan? Nancy, oke Nancy silakan. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang berkulit hitam yang terkenal akan keimanannya. Sifat Bilal adalah sabar. Sabar adalah menghadapi cobaan. Sabar adalah rela menerima suatu kesusahan dan rasa ikhlas serta diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan sabar adalah sabar memberikan ketentraman jiwa. Ya, sudah selesai? Kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Hasil diskusinya juga bagus-bagus ya. Jadi kita sudah ketahui bahwa Bilal itu adalah seorang budak yang berkulit hitam yang sabar menghadapi cobaan dalam mempertahankan keimanan dan akidahnya ya. Kemudian sekarang ibu akan membagikan tugas mandiri ya. Sekarang silakan kalian isi tugas mandirinya, ibu bagikan dulu. Silakan kalian isi. Tadi sudah jelas ya, Bilal itu seorang budak berkulit hitam yang sabar menghadapi cobaan. Ya, silakan kalian tugas mandirinya dikerjakan. Dikasih nama jangan lupa. Sudah selesai semua? Silakan dikumpulkan. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah Bilal adalah seorang budak yang berkulit hitam yang terkenal akan keimanan dan ketauhidannya. Sifat Bilal itu sangat tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Bilal itu merupakan salah satu contoh yang patut kita teladani karena kesabarannya dalam mempertahankan akidahnya. Keuntungan sabar itu banyak. Yang pertama sabar itu dapat menjadi penolong mengatasi kesulitan kita. Yang kedua, sabar membawa keberuntungan. Yang ketiga, sabar memberikan kesuksesan bagi orang yang mau berusaha, bekerja dan belajar dan yang lain-lain ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan sudah menghadapi PAS. Jadi siapkan baik-baik ya. Sekarang ini pelajaran terakhir karena minggu depan kita sudah mulai PAS, yaitu penilaian akhir semester. Ya, siapkan baik-baik, belajar di rumah baik-baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari bersama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.